Assalamualaikum ya sohibati, perkenalkan saya Ilya Munazalatul Alwa dengan NIM 2414010159. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan mengupas satu buah buku yang berjudul Mendidik Anak ala Rasulullah dan Sahabat Nabi, yaitu bagaimana sih mendidik anak perempuan itu dan apa saja sih keistimewaan yang ada pada anak perempuan. Kenapa saya memilih anak perempuan? Karena anak perempuan itu memiliki banyak sekali keistimewaan. Sebagai seorang anak yang dilahirkan dan tumbuh dewasa, menjadi seorang istri hingga menjadi seorang ibu, seorang perempuan itu memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Anak perempuan itu juga disebut sebagai perhiasan dunia. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Hadis riwayat Muslim. Hadis di sini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Oleh karena itu, apabila ayah dan bunda dikaruniai anak perempuan, maka bersyukurlah. Karena kelak ayah dan bunda tersebut akan menjadi perempuan yang solehah, yang menjadikan rumahnya bagaikan syurga, menghiasi tingkah lakunya dengan akhlakul karimah, dan akan menjadi anak-anaknya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang perempuan di dalam buku ini memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan yang membuat mereka mulia dibandingkan para sahabat syurga. Ada kewajiban dan tanggung jawab anak perempuan yang harus dilakukan oleh orang tuanya. Bagaimana mendidiknya? Yang pertama, orang tua harus mendidik calon istri bagi suaminya. Apa yang dimaksudnya di sini? Orang tua yang mendidik anak perempuan sejatinya adalah mendidik seorang anak untuk kedepannya agar menjadi istri yang baik bagi suaminya. Dan yang kedua yaitu mendidik calon ibu dalam keluarganya. Mendidik anak perempuan itu sejatinya juga mendidik bagaimana anak perempuan bisa menjadi ibu dalam keluarganya nantinya. Bagaimana pola asuhnya atau cara mendidik seorang sangat dipengaruhi oleh bagaimana ia dulunya diperlakukan oleh orang tuanya. Dan yang ketiga itu mendidik calon pembangun umat. Umat perempuan bukan hanya bertanggung jawab atas suami, keluarganya, perempuan juga memiliki tanggung jawab kepada para umat untuk memberikan manfaat dan potensi atau kemampuan yang ada pada dirinya untuk disalurkan kepada orang lain. Keistimewaan perempuan dalam Islam itu yang pertama, posisi perempuan sebagai pendamping bagi laki-laki. Yang kedua, ketika menjadi seorang ibu, kedudukan perempuan itu lebih tinggi dari seorang ayah. Dan yang ketiga, perempuan soleh akan masuk surga dari pintu mana saja apabila saat ia menjadi seorang anak yang menjadi anak yang solehah, yang patuh kepada orang tuanya, dan saat ia menikah, ia menjadi istri yang solehah, yang patuh pada suaminya, maka kelak ia akan diberikan sebuah surga yang mereka pilih dengan pintu mana saja yang mereka masuki. Dan yang keempat itu, kehormatan perempuan itu sangat dijaga, sangat dilindungi di dalam Islam itu. Karena perempuan itu sangat mulia, oleh karenanya di dalam Islam menekankan bahwa kehormatan perempuan sangat dilindungi di dalam Islam tersebut. Dan yang kelima itu mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk bisa mengandung dan melahirkan seorang keturunan. Seorang perempuan itu memiliki keistimewaan untuk dapat mengandung selama 9 bulan hingga melahirkan seseorang yang taat kelaknya apabila dididik dengan baik oleh orang tuanya. Dan yang keenam itu berhak mendapatkan mahar apabila dia menikah. Apabila ia dinikahi laki-laki, seorang perempuan berhak mendapatkan mahar. Dan yang ketujuh itu dapat menyusui seorang anaknya. Apabila seorang perempuan itu menyusui anaknya, maka aliran-aliran kebaikan akan mengalir melalui air yang diberikan kepada bayinya tersebut. Selanjutnya itu mendidik anak perempuan. Bagaimana mendidik anak perempuan itu? Yang pertama yaitu kita dapat menjelaskan tentang baligh dan batasan bagi anak perempuan kita. Baligh itu mencakup 3 hal. Yang pertama mimpi basah, yang kedua itu mencapai usia 15 tahun, dan yang ketiga tumbuh bulu di sekitar kemaluan ditambah dengan haid dan hamilnya. Tanda akil baligh khusus untuk perempuan itu adalah haid. Itu merupakan penjelasan yang dapat kita berikan kepada anak kita. Dan yang kedua yaitu tanggung jawab pendidikan akhlak anak perempuan. Kita sebagai orang tua yaitu wajib memberikan pendidikan akhlak yang baik dan benar untuk anak perempuan kita. Dan yang ketiga, menanamkan akidah pada anak perempuan. Kenapa? Supaya anak perempuan itu tertanam dalam dirinya bahwa keyakinan kepada Allah harus selalu dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan mulia. Dan selanjutnya itu menanamkan rasa syukur kepada anak perempuan, supaya apabila ada kelebihan dan kekurangan, dia akan tetap bersyukur karena kita telah menanamkan rasa syukur kepada anak perempuan kita. Dan yang kelima itu mengasah sikap sabar kepada anak perempuan kita apabila beliau ditimpa oleh ujian yang berat. Kita sudah mengajarkannya sikap sabar, maka insya Allah anak perempuan kita akan menjadi anak yang sabar dalam menghadapi ujian-ujian yang kesulitan tersebut.